Bahas apa nih? Bahas apa? Banyak yang mau dibahas. Karena di muka bumi ini semua itu bentuknya itu perlu dibahas. Yang penting ya, yang penting nggak penting Al-Fatihah, nggak dibahas. Al-Fatihah. Wah, bahas Al-Quran kita. Bahas ayat Al-Quran atau Al-Qurannya? Al-Fatihahnya. Ayatnya berarti ya. Surah Al-Fatihah. Nah, cobalah buka surah Al-Fatihah dulu. Rata-rata dia yang penting mungkin ada surah Al-Fatihah. Yang mana dari Al-Fatihah itu yang mau jadi pokok bahasan? Itu Ya, 7 ayatnya kan? bukalah. Aku nggak ada Qurannya sini. Aku Weda ada nih, Weda, Injil ada. Oh, Quran ada. Coba. Al-Fatihah ya. Hmm. Kita baca bahasa Indonesia ini ya, Ya. karena kita bukan orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu, ya makanya aku baca artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. 6. Ya, tadi nggak pakai 6 aku ya, ini pakai 6 pula. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Jadi Al-Fatihah ini ada 7 ayat, yang mana mau kita bahas kira-kira? Gila. Yang paling penting itu yang ketujuh. Semua penting deh Iya, Al-Fatihah. tapi saat ini pokok yang paling penting itu dibahas yang ketujuh. Alasan ketujuh kenapa? Alasannya kenapa kira-kira yang 7 pula kita bahas? Karena di sini yang dimintakan orang jalan petunjuk, Jalan jalan lurus berarti. jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang. Nah, orangnya ini yang mau kita bahas. Ayat- Bentar, satu ayat persepsi, 6 dan 7. satu persepsi dulu kita. Kalau sekarang nih berarti jalan orang-orang tuh udah nggak lurus itu, bagaimana kira-kira? Kenapa kita bahas yang nomor 7? 6 dan 7 tuh, 6 dan 7. Atau ada kira-kira yang kita apa ya? Kenapa kita fokuskan ini? Berarti harusnya kita menyatukan persepsi. Persepsinya gini, bahwa ada sekarang ini jalan yang tidak lurus, berarti gitu kan? Berarti intinya gini, kalau ngelihat dari ayat ini, bumi ini punya 3 jalan berarti kan? Jalan orang yang lurus, jalan orang yang dimurkai, jalan orang yang sesat. Berarti 3 nih kan? Nah, dari 3 ini Berarti orang yang dimurkai belum tentu sesat. belum tentu sesat, ya kan? Berarti kayak mana nih ya? Udah sesat, dia sesat tapi nggak dimurkai, gimana kira-kira? Enggak. Ah, Kalau cerita dimurkai ataupun sesat, atau gini lagi lah opsinya. itu opsinya terlalu, kalau untuk jadi topik bahasan ini bakal panjang. Kita bahas kayak, gak usah bahas tentang yang dimurkai atau yang sesat dulu lah. Gimana dia mau sesat, yang lurusnya aja dia nggak tahu. Gimana dia mau dimurkai, yang lurusnya aja dia nggak tahu. Karena gini, banyak persepsi tentang jalan yang lurus ini bermacam-macam. Dulu kan aku ngaji, belum lah, aku lahir mutlak orang tua aku Islam. Islam keturunan ya. Islam, ya. Jadi KTP gue hari ini Islam. Tapi aku bilang aku bukan Islam, aku Muslim. Kalau Islam identitas itu, Muslim udah jelas itu diri. Banyak orang jadi Islam, tapi dia belum jadi Muslim karena nggak kafah. Oh, ada lagi gitu ya, kafah gitu ya. Ada kafah. Tapi nanti kita bahas. Boleh kafahnya. lah kita bahas Kita kafah. bahas ini tentang jalan yang lurus dulu. Nah, apa sih jalan yang lurus? Kebanyakan ini persepsi ya, persepsiku, asumsiku. Orang pada bilang jalan yang lurus itu adalah udah kau buat baik-baik, kau ikuti perintah sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, sebagaimana yang menjadi anjuran bagi kamu dalam agamamu, kamu bersedekah, kamu beramal soleh, itu jalan yang lurus, kamu masuk surga. Sedikit banyaknya gitulah bahasa. Persepsi umum berarti kira-kira tuh. Persepsi umum. Nah, tapi secara persepsi pribadi, asumsi pribadiku, ini menurut daripada apa yang aku pahami ya. Karena Al-Quran ini kan petunjuk, jadi aku coba memahami petunjuk itu.
Aku tak peduli lah kalau orang bilang memahami petunjuk Al-Quran ini harus dengan ilmu ini. Ya aku nggak mau pikirin itu. Intinya aku dengar Al-Quran, aku anggap ini petunjuk. Apalagi Al-Fatihah ini kan ada suatu ayat, satu surah ya, di mana setiap kamu sholat wajib kamu baca. Jikalau kamu tidak baca, Sah. nggak sah. Ya satu hari itu pasti dibaca 17 kali. 17 kali, luar biasa. Berarti kan ini bukan kita bilang ini luar biasa dibandingkan ayat yang lain, tidak. Tapi ini kenapa mesti 17 kali? Dan isinya tuh kenapa meminta jalan yang lurus? Balik lagi asumsiku tadi, jalan yang lurus itu bagaimana kalau asumsi daripada asumsi atau pemikiran? Sebagaimana yang aku dapat petunjuk ya dari apa yang aku dengar tadi ya. Di ayat 7 tadi, jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang kau beri rahmat. Orang kan? Berarti kan jalan orang Orang berarti itu yang dia, diberi rahmat. orang itu berarti dia figur manusia. Nah, setuju nggak kalian bahwasanya Al-Quran itu, Al-Fatihah ini yang 17 kali kamu baca-baca adalah bentuk daripada suatu doa, permintaan. Ya jelas. Mutlak ya? Mutlak. Bukan doa itu kan bukan berarti kamu siap sholat, kamu minta doa sama Tuhan, bukan gitu kan? Doa di dalam sholat. Awal kamu sholat aja kamu sudah meminta nih kepada Tuhan. Ini doa di dalam Berarti sholat. kan yang diminta-minta dalam satu hari sebanyak 17 kali. Yang diminta itu apa? Jalan yang lurus, jalan orang-orang yang lebih rahmat. Oke. Berarti kan ini sosoknya ada orangnya. Ada orangnya. Harusnya ada ya orangnya ya. Harus. Kalau nggak mau diikutin siapa? Oh, tapi sebahagian secara pandangan umum berasumsi bahasanya orangnya itu jelas Muhammad, Nabi Muhammad. Ahmad bin Abdullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda. Iya, benar. Dia orangnya. Nah, setelah dia kan wafat nih. Walaupun jangan katakan Rasul itu mati ya. Jangan katakan Nabi itu mati ya. Nggak ada. Tapi ya, secara jasad dia tiada. Dan terus orangnya siapa lagi kami ikuti? Oh ada. Mereka berkata, ulama warisatul Anbiya. Berarti adalah seorang ulama yang menjadi waris daripada Nabi. Pewaris Nabi. Ulama warisatul Anbiya. Pewaris Nabi. Berarti ulama. Ulama yang bagaimana tadi sekarang pertanyaannya? Kata-kata pewaris ini kan Tuh. sedikit gimana ya? Mau kita bahas ya. Tunggu. Sebelum sampai ke pewarisnya, ulama yang bagaimana? Ulama pewaris Nabi tentulah sebagaimana Nabi. Tentulah sebagaimana Rasul. Nah, sekarang saya tanya, ini nanya ya, ada nggak Nabi, ada nggak ulama yang sebagaimana Rasul? Ya sekarang nggak ada karena apa ya? Ulama itu kalau sekarang kan cuma berpatok kepada apa ya? Seperti menganjurkan bukan menyuruh mengikuti gitu. Bentuk anjuran gitu loh maksudnya. Kenapa ya? Aku orang yang nggak percaya sama ustadz, nggak percaya sama ulama. Kenapa? Ya enggak, pokoknya mereka yang bilang yang bergelar ustadz, aku nggak percaya. Kenapa? Dalam rukun iman juga nggak ada disuruh. Percaya sama ustaz. Nggak ada. Jadi dia mau menyalahkan aku dari sisi apa gitu. Karena kalau dibilang ya percaya kepada Allah, pada Rasul habis itu gitu. Kenapa? Aku mau mengikutin orang yang dia mengatakan bahwa ini Rasulullah ilaikum jami'an. Kalau nggak mau. Kenapa ya? Berarti orangnya harus Iya harus. lantang menyatakan. Iya. Karena gini loh. Aku secara pribadi orang yang meyakini bahwa Rasulullah tetap hidup ini. Karena gini, menurutku yang menyampaikan Al-Quran itu mutlak Rasulullah. Wajib, mutlak. Jadi kalau dia menyampaikan isi Al-Quran ini tapi dia bilang dia ustadz, ya entah apa, kok nggak wajib dengerin juga gitu maksudnya. Kenapa? Bukan haknya loh gitu loh. Ibaratnya kayak kau menyampaikan sesuatu tapi bukan hakmu gitu loh. Seketika aku minta pertanggungjawaban kayak mana? Oke, dia ustadz segala macam kan itu. Aku bilang gini, berarti bapak di jalan lurus, aku ikutlah. Oh nggak bisa. Bahkan baru kemarin, aku dengar di masjid, dia bilang apa?
tidak ada yang tahu ibadah kita ini diterima atau tidak. What the fuck, man? Kau buat sesuatu tapi nggak tahu diterima apa nggak, ngapain dibuat? Berarti itu kan kalau bahasa aku ya panitia idiot. Iya. Cuma hanya sekedar, oh kata bapakku, kata orang-orang terdahulu, kalau melakukan ibadah gini sekian, hasilnya sekian pahalanya, berbentuk pahala itu masuk. Dan sekarang yang kita perlu tahu, pahala itu bentuknya juga nggak ada. Nggak ada. Nampak juga enggak. Loh. Jadi feedback atas ibadah kita ini apa? Apa? Berarti main undian sama Tuhan? Nggak bisa kayak gitu. Berarti yang dilakukan kebanyakan orang itu main undian sama Tuhan loh gitu. Kalian hanya mengundi. Mungkin dia, Tuhan buka lagi dari sana. Ya mungkin gitu. Jadi kayak sholat seumur hidup, mana tahu ada salah satu yang terpilih kan itu jadi ya. Nah, jadi gini loh, sebenarnya gini tadi kan dibilang jalan yang lurus itu pasti ada sosoknya, karena itu jalan orang-orang yang dibilang atas. Iya. Nah, sosoknya itu kita sepakat itu Muhammad. Iya. Rasulullah. Muhammad yang Rasulullah ya kita cerita ya. Rasulullah. Nah, sepeninggalan dia, maka ikutilah Iya. ulama warisatul anbiya. Iya. Kamu nggak percaya sama ulama, oke, memang nggak ada secara hukum, tapi disuruh mengikuti ulama warisatul anbiya. Kalau warisatul anbiya pasti mau kan? Ya mau kan dia nggak ada pasti pilih. mau kan? Aku juga mau, tapi warisatul anbiya itu gimana? Kalau menurut daripada asumsi, menurut daripada aku, ulama warisatul anbiya itu adalah ulama yang berlaku dan berbuat sebagaimana Rasul. Oh iya dong. Kenapa bisa seperti itu? Oke gini, tadi kan kita waris ya. Ya. Aku punya perusahaan. Nah ini analoginya seperti ini. Nih, aku punya perusahaan, perusahaannya itu adalah perusahaan apalah namanya. Jadi perusahaan apalah namanya itu, aku yang punya, aku CEO-nya, ya kan? Lantas aku mangkat, aku meninggal dunia, dan aku mempunyai seorang putra, yaitu anakku sebagaimana waris, pewaris daripada aku. Perusahaan. Dan satu-satunya pula, tentulah anakku akan menjadi pewaris atas perusahaanku, yang perusahaan apalah namanya itu. Dan dia pasti bergelar apa? Ya CEO dong. CEO kan? Harus sama. Nah, berarti kan tentulah si anak dan aku memegang jabatan yang sama. Ya, jabatan yang sama. Oke, kita bilang si Rasul tadi adalah merupakan bentuk daripada jabatan yang diberikan oleh Allah. Iya. Sebagai pesuruh. Pesuruh. Nah, tentulah pewarisnya adalah pesuruh Allah. Iya harusnya. Sebagaimana si yang pertama atau yang sebelumnya. Kan seperti itu. Namun adakah hari ini yang mengatakan dirinya benar-benar ulama warisatul anbiya dan mengikuti sebagaimana yang dibuat Rasul dan berbuat sebagaimana Rasul dan menjadi pemimpin bagi umat dan mempertanggungjawabkan atas apa-apa yang telah disampaikan yang merupakan wahyu. Yang dimana wahyu itu adalah Al-Quran. Jadi yang mau gue garis bawahin itu adalah kata mempertanggungjawabkan. Itu kenapa itu gini loh. Itu kenapa aku bilang aku nggak pernah percaya sama ustadz atau ulama yang sejenisnya. Kenapa? Mereka tidak pernah mau mempertanggungjawabkan apa yang kau buat. Ya bukti kau bilang tadi kita nggak tahu apa yang kita buat tuh sampai terima Allah. Iya. Jangankan yang kau buat, perbuatannya pun dia penting. Sedangkan Rasul terdahulu, aku buka satu ayat ya. Aku taruh aku dulu. Kebetulan dalam Al-Quran di handphoneku, aku buka satu ayat. Aku bukan penghafal Al-Quran, alhamdulillah ya. Bukan Zakir Naik yang hafal di mana tempat dan letaknya, tapi kebetulan aku ingat ini aku buka di kitabnya di Al-Quran. Ya, mungkin hari ini digital namanya di handphone. Nah, di sini ayatnya itu di surah Al-Imran ayat 31. Ini ulama Rasul Anbiya ini selalu seperti ini. Sebagaimana Rasul terdahulu. Apa itu? Katakanlah di Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bentar. Nah, tunggu, sebelum itu belum 31-nya aku sambut di ayat 32-nya. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, arti kata, seketika si Rasul ataupun si pewaris mengatakan,
ikuti aku. Iya. Berarti mutlak dia menjadi jalan yang lurus. Iya. Ada yang diikuti, Iya, ada yang diikuti. Dan dia mempertanggungjawabkan. Kenapa dia mempertanggungjawabkannya? Kenapa? Jika kamu cinta Allah, ikuti aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ditanggungjawabkan ya. Iya. Dosamu diampuni kalau ikut aku. Iya. Karena aku ini jalan yang lurus. Jika Nah, cinta iya. seperti itu ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya sebelumnya itu dosa. Tapi karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang diampunkan. Nah, bahkan ayat berikutnya, katakanlah taati Allah dan Rasul, jika kamu berpaling ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Setelah dia ada yang diikutinya itu, ada orang yang lurus tadi sebagai untuk diikuti. Lalu dia berpaling, baru bisa dibilang dia orang kafir. Nah, itu dia. Nah, sebelum itu, bagaimana kamu mengatakan dia itu orang kafir? Sudahkah kamu sampaikan keterangan ini? Sudahkah kamu mengajak ini kepada mereka? Hingga kamu mempertanggungjawabkan mereka, dan apa-apa yang kamu sampaikan kamu pertanggungjawabkan atas Allah, di mana itu dalam bentuk dalam wahyu yaitu Al-Quran, hingga mereka mengikuti kamu, lalu mereka berpaling, barulah mereka bisa dibilang kafir. Ataupun setelah kamu sampaikan mereka tidak mau, mereka berpaling, itu baru bisa dibilang kafir. Nah, sekarang ini Ini kok tiba-tiba banyak kali kafir, Iya. kafir, aku bingung yang mana kafir. yang terjadi itu orang yang kafir itu bukan orang yang apa tadi bahasanya yang mengingkari Al-Quran, tapi orang yang berbeda agama itu kan gitu loh. Konteksnya beda. Konteksnya beda. Konteksnya beda. Karena kalau bagi aku ya, kebanyakan orang terjebak bahwa Muhammad itu hanya sampai kepada Muhammad bin Abdullah. Ahmad bin Abdullah. Iya. Mereka nggak mungkin aku bukan bilang mereka nggak ngerti, mungkin mereka kurang paham. Karena ini masalah bahasa loh. Bukan perkara kurang paham, tapi ada di Quran Iya. dibilang Ini masalah bahasa. iya. Mungkin sebagai Khataman mereka. Nabiyin yang Iya. yang jadi Karena masalah. mereka banyak terjebak dengan kata-kata yang seperti itu, kayak Muhammad itu adalah nabi, khataman nabiyin. Nah, tunggu, tapi Sekarang yang potong kita sedikit. Muhammadnya ini Muhammad yang eksistensi apa Muhammad Nah, yang itu esensi? iya. Aku potong sedikit, mereka pasti akan membantah hal ini. Apa bantahan mereka? Iya, kita memang harus ikuti orang yang berikutnya. Itulah si Imam Mahdi gitu. Kenapa? Namanya seperti namaku menurut hadis. Berarti kan kita ngikuti Muhammad lagi. Begitu bahasa mereka. Mereka bakal berdalil seperti itu. Nah, Oke. berarti sebelum mengikuti Mahdi berarti kayak mana orang semua? Oke, berarti jenjang 1400 tahun itu kafir semua. Atau gimana? Jahiliyah. Harusnya kan kembali kepada esensi bahasa. Jadi esensi bahasanya gini. Imam itu kan pemimpin ya. Mahdi itu kan asal kata dasarnya itu kan dari huda kan. Huda itu artinya petunjuk. Hudal muttaqin. Ya. Harusnya Imam Mahdi itu kan orang yang memberi petunjuk. Ya. Ya kan? Orang yang memberi petunjuk, yang menyampaikan Al-Quran kan gitu. Yang jadi masalah sekarang mereka menunggu sosok yang nggak tahu sesuai fiksi mungkin kan. Imam Mahdi itu bentuknya Kita bahas fiksi. tentang fiksinya itu dulu. Nanti kita bahas tentang sesuai fiksinya itu. Tapi kita balik lagi. Berarti kan kita sepakat bahwasanya harus ada orang yang mempertanggungjawabkan, yang dia mengajak kamu kepada Allah. Ya. Iya dong. Yang dia mempertanyakan kepada kamu mencintai Allah nggak? Kalau kamu cinta Allah, Ikut ya aku. maka ikut aku. Kita mengharapkan adalah orang yang seperti itu. Gitu. Ada orang yang sanggup berkata seperti itu, maka mutlak dialah ulama warasatul anbiya. Nah jadi gini, aku coba memperjelas diriku ya. Jadi gini, aku mendapatkan ini persepsiku ya. Aku mendapatkan satu petunjuk dari orang misalnya. Aku anggap guru misalnya gitu kan. Nah, selek dia memberi aku petunjuk. Udah, memberi aku petunjuk, dia yang ngajari aku dari A sampai Z, menyampaikan Quran, dan dia menyatakan bahwa ini Rasulullah ilaikum. Dah, sebenarnya kalau aku mempersepsikan dia sebagai Imam Mahdi sah, tapi di mata orang beda. Padahal kalau bilang menurutku dia Imam Mahdi terserah, sah-sah aja harusnya. Kan persepsi. Iya, kan menurutku itu dia imam yang Mahdi, yang memberikan aku petunjuk, yang membawakan petunjuk sama aku. Harusnya persepsiku terhadap dia nggak bisa digagahkan dengan orang lain harusnya. Cuma kan gini, di Indonesia ini seketika kau mengakui seseorang Imam Mahdi itu palsu dibilang, padahal mereka nggak tahu yang asli yang mana. Cerita palsu nih. Aku ada orang ngaku Imam Mahdi palsu. Iya. Nah, yang aku Dajjal kayak mana? Nah itu dia, Dajjal juga palsu nanti. Dajjal palsu. Bingung aku nih kalau itu. Karena gini, aku analogikan dikit ya tentang masalah palsu atau asli. Semua orang ngerti. Nah itu dia. Semua orang ngerti tadi. Aku beli sepatu baru, mereknya Adidas. Nah Adidas. Jadi sepatu Adidas tadi, aku ketemu sama kau. Kau bilang sepatu itu palsu. Lalu aku tanya pas Mama, kau Iya. tahu dari mana nih sepatu palsu? Iya. Karena dia megang yang asli. Harusnya. Rupanya si Fajar dia punya Dia yang punya asli.
Nah, seketika dia bisa menyatakan dia punya yang asli, dia tahu yang asli, bahkan mutlak punya yang palsu. Mutlak. Kenapa? Karena ada yang palsu dikarenakan Ada yang asli. Karena si palsu meniru daripada yang Iya. yang asli. Yang kutanya mereka yang mengatakan orang-orang yang mengaku Imam Mahdi atau siapalah yang mengaku aku tak tahu, ya. Mereka mengatakan mereka itu palsu. Yang aslinya Seharusnya anggaplah memang palsu, tapi paling tidak mereka bisa mempertanggungjawabkan Bisa bahwasanya tunjukin yang ada mana yang yang asli. aslinya. Dia punya yang asli. Iya, itu harusnya. Seketika dia punya yang asli, maka benarlah dia sebagai rujukan yang mengetahui yang asli hingga dia bisa menyatakan yang itu palsu. Ya yang terjadi sekarang kan nggak gitu loh. Banyak loh orang yang coba aja cari di YouTube, banyak yang mengaku dia Mahdi. Bahkan ada yang sampai ke Arab Saudi sana. Pancung seharusnya. Harusnya hukum pancung di sana, tapi masih hidup sampai sekarang dan mereka bilang palsu. Mana yang asli gitu misalnya. Itu tadi ketika kita mempersepsikan, harusnya gini, kalau menurutku ya, aku menganggap orang yang memberiku petunjuk atau orang lain lah. Ini orang lain. Tapi aku tahu. Enggak gini. Orang lain ini aku anggap dia bapakku. Sebenarnya kan nggak ada masalah. Ada masalah kira-kira? Dia kasih aku makan segala macem. Dia kasih aku kehidupan. Aku menganggap dia bapak. Ada masalah. Walaupun dia bukan bapakku sebenarnya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hakku sebenarnya kan. Hak kita sebagai pribadi mengatakan dia Imam Mahdi kah atau dia si Polan kah atau dia bahkan kalau aku bilang dia Rasul sekalipun harusnya nggak ada yang bisa ngelarang. masalahnya kan kau nggak pernah nyuruh orang ngikutin. Nggak pernah dong. Kan itu persepsi pribadi. Makanya aku bilang ini persepsi pribadi. Tapi masalahnya di bangsa ini hal seperti itu, pernyataan dan persepsi seperti itu dianggap sesuatu yang sesat. Ya itu dia. Karena Nah, pengkultusan makanya tadi, gini. pengkultusan bahasa. Kalau memang itu sesat, yang benarnya bagaimana? Nggak ada juga. Nah, aku sekarang gini, kalau cerita yang benar, konteks yang benar tuh, kalau memang dia adalah orang yang benar hingga dia bisa menunjukkan daripada kebenaran itu, tentulah dia adalah orang yang bisa menjadi orang yang diikutin. Iya dong. Dan orang yang diikuti tentulah dia mengatakan kepada kami, kepada umat, benar kamu mencinta Allah, maka ikut aku. Nah itu dia. Maka aku bilang ayat ini sudah ada dari zaman Nuh. Tapi gini, di Al-Quran diginiin loh. Di dalam kurung Dikasih dalam kolom. kurung Muhammad. Benar. Ya benar kan Muhammad kan? Muhammad. Tapi aku nggak mau Muhammad yang mati ya. Ya itu dia. Makanya harusnya itu Muhammad secara esensi. Muhammad yang Rasulullah. Karena mereka bilang Muhammad itu kekasih Allah, tentu tidak mati. Harusnya dong. Makanya aku sepakat nggak dari Adam sampai dengan Karena berikutnya gini semua loh. kekasih Allah. Iya. Tentu Karena Muhammad gini. semua kan? Iya. Karena seperti ini. Terjebaknya makanya aku bilang tadi terjebak di dalam bahasa. Muhammad yang orang Arab Iya. sama Muhammad yang Rasulullah Iya. itu dianggap sama. Kan itu terjebaknya di situ. Isa putra Maryam kekasih Allah nggak? Jelas. Harusnya Muhammad dong itu. Loh, Muhammad itu Dari Adam harusnya ada Muhammad. Nama yang 1400 tahun yang lalu tuh Muhammad. Bukan, harusnya itu Ahmad namanya. Ahmad. Ya, gitu ya. Ya Ahmad bin Abdullah. Muhammad itu kan gelar loh. karena dia memiliki jiwanya Muhammad kekasih Allah. Dia dikenal Muhammad. Berarti gini, sebaik-baiknya orang yang mengikuti Rasul adalah orang yang berlaku sebagaimana Rasul, ya kan? Iya. Tentu kamu adalah sebaik-baiknya kamu adalah menjadi Muhammad sebagaimana dia. Ya tentu kamu semua dan kita harus Enggak. jadi Muhammad. Logikanya gini. Itu Muhammad ada, udah dia mengikuti siapa dulu? Dia mengikuti Isa putra Maryam kan? Makanya dia menjadi posisinya sama seperti Isa. Penyampai juga. Pertanyaanku cuma satu, kenapa ada orang yang mencap bahwa Nabi dan Rasul itu ada 25 dari mana? Berarti kan yang dibuat mereka nih mengikuti dari agama sebelah. Agama sebelah bilang sampai Isa 24. Mereka tambah jadi 125. Karena apa? Karena kepercayaan mereka terhadap si yang setelah Isa kan gitu. Oh sama, aku juga ketemu tuh ayatnya ada di surah Yusuf, tapi aku lupa surah berapa maaf ya, bukan jakit. Aku bukan penghafal. Yang mana ayatnya gini. Dan mereka mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yusuf harusnya. Setelah Yusuf, Iya. mereka bilang gitu, nggak ada lagi nabi setelah Yusuf. Rupanya Keluar banyak loh. Itu perkataan keluar di zaman Yusuf. Zaman Yusuf. Setiap lahir seorang Rasul atau Nabi, selalu perkataan itu keluar. Sama sebenarnya. Kenapa? Karena yang dia yang dimaksud dengan setelah aku tidak ada lagi nabi ya. Ya di era itu harusnya skupnya kan. Tidak ada lagi nabi yang kayak aku. Iya. Dia khatamannya kan Dia harusnya. akan jadi berbentuk yang lain.
Iya, podo. Ya di zaman Musa seperti apa berarti? Ya sama gitu. Berarti si Harun nggak diakuin harusnya? Ya makanya kenapa kalau dibilang Musa ya nggak ada kok, habis aku Harun ada masih. Kenapa? Karena terjebak di dalam kata-kata Muhammadnya ini loh. Antara eksistensinya Muhammad Rasulullah yang Ahmad bin Abdullah sama Muhammad yang benar-benar Nur kekasih Iya, Allah. Nur itu. Itulah. Padahal tiap doa dibilang loh wal awal wal akhir, tapi ini belum berakhir, tapi mereka mau udah mati gimana coba? Kan kacau. Jadi siapa yang mau diikutin? Mau ngikutin manusia yang udah wafat 1400 tahun yang lalu. Yang kasihannya mereka bilang rindu loh. Nggak pernah jumpa Pirindu. Kapan kau jumpa? Oh. Sampai ada lagunya lagi ya kan? Lagu terkenal loh. Kalau aku bilang rindu sama Muhammad, aku bisa buktiin. Karena aku bertemu dengan Rasulku. Persepsi kan? Persepsiku. Bisa aku salahin? Nggak bisa harusnya. Ya kalau mereka mungkin bahasanya sekarang mungkin lebih nggak boleh pakai kata Rasul. Ya itu tadi ada Apa sih pengkultusan. Apa namanya? Khilafah, Iya. khalifah, Iya. wali, Iya. apalagi terserah. Kanjeng Sunan itu terserah. Ya sampai ke Imam Mahdi juga terserah sama. Kalau aku pribadi, aku mau mengucapkan ucapan yang paling abdol yang kurasa yang tersebut di Al-Quran itu Rasul. Iyalah. Kalau mereka mau pakai, orang lain mau pakai, silakan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nah itu tadi karena ada pengkultusan di kata Rasul. Coba kata Rasul ini dialih bahasakan. Mungkin bagi mereka Rasul ini sesuatu yang Ya lebih kultus, Tuhan. iya itu tadi. Sehingga mulut kita nggak boleh nyebutin gitu loh maksudnya. Kan kacau. Sehingga menurut mereka Allah tidak bisa menciptakan lagi manusia kayak gitu loh. Jadi mereka bilang Allah tak mampu lagi. Nggak mampu dong membatasi Aku nggak bisa ilmu bahasa Tuhan. Arab loh. Tapi aku kayaknya nggak bodoh-bodoh. Kalau perkara bahasa, Nggak sebodoh itu gini lah. ya. Masa kata Rasul aja sampai. Ya itu dia. Nggak Kalau bisa perkara di- bahasa, itu aku buat tato ini tulisannya bacanya Ibrahim ayat 4. Coba dibuka surat Ibrahim ayat 4. Itu pakai bahasa itu. Ini bahasa Ibrani. Ini tulisannya gini, biar kita perjelas perkara kau bisa atau tidak bahasa Arab. Ini surat Ibrahim ya, ayat 4. Aku bacakan bahasa Indonesianya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, Jelas kan? agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berarti analoginya dari ayat ini kan jelas. Jelas. Gini loh, ini aku orang Indonesia, tapi aku dicekokin dengan seorang Rasul yang berbahasa Arab. Bahasa Arab. Mau nggak ngerti? Aku nggak ngerti gimana ini wahyu mau nyampe ke aku. Sampai Padahal kiamat pun, di depan Quran tuh tulisannya Zalikal kitabula roiba fi hudalil mutakin, petunjuk. Macam mana kalau ada petunjuk kok nggak ngerti bahasanya? sampai kiamat pun aku nggak bakal bisa menguasain atau nur dari Al-Quran ini tidak bakal mungkin bisa mengalir ke dalam diri aku. Mungkin aku baca-baca aja, kalau aku bukan bisa bacanya, ya paling baca-baca sampai di MTQ. Satu gini ya, kenapa itu tidak terjadi? Karena menurutku gini, ada orang yang mengatakan kitab itu kitab suci, udah kitab suci. Jadi sehingga kau mau megangnya itu harus pakai adab. Udah ini kitabnya nih harus pakai adab, harus ya, bla bla, buku. Kitab itu butuh artinya buku ya. Ada bukunya, buku yang suci, sehingga kau sebagai orang tua, anakmu mau belajar, kau marahi. Ya, aku jangan kayak gitu muka ini, tapi anaknya pegang handphone, di-downloadnya Al-Qur'an, ditaruhnya di sebelah kontolnya di sini. Sama. Cuman adabnya. Mereka nggak pernah nonton film Sunggokong. Nah. Sunggokong itu jauh-jauh ke barat, katanya nyari kitab suci. Sampai di barat ada kertas, Enggak. apa ada literatur. Oh itu orang Buddha katanya. Iya. Begitulah bahasa mereka. Jangan digagahin dengan agama ini berbeda gini loh. Memang Tuhan ini Aku banyak. gini, aku orang yang paling mau merubah paradigma manusia terhadap kitab suci. Yang suci itu esensi di dalamnya, bukan kitabnya. Makanya mereka terjebak dengan eksistensi. Iya. Kalau kau mau buka kitab ini aja, rule-nya udah banyak ribet, Mampus lah. nggak dapat. Ya, Nah, udah ketakutan bisa tersendiri. pindah. Jadi dari sini nggak bisa pindah Nggak sini. nyampe. Transfernya nggak masuk orang. Ini Pertanyaanku baik dan buruk adab itu dari mana kan? bentar ini analogi ini. Ini si handphone dia pakai USB-nya USB jadul. Nah ini
Sementara mau transfer dari sini ke sini harus pakai Type C gimana? Nyambung. Sampai kiamat ini nggak bakal bisa nyambung. Orang nggak sesuai. Nah itu loh butuhnya apa? Makanya- Adaptor kan di tengahnya Tadi kan harusnya. akhirnya kan kembali kan masalah bahasa kaum atau segala macam. Mutlak Rasulullah terdahulu itu mengetahui setelah peninggalan dia Islam nih akan sampai ke berbagai macam umat Iya. dengan berbagai macam Bahasa. bahasa, dengan berbagai macam perilaku, terutama bahasa lah. Nah, tentulah maka dibilang ulama warasatul anbiya. Kenapa? Sebagai pewaris dan menjadi penyampai yang harusnya bahasanya Rasulullah, ya, penyampai Al-Qur'an ya. Penyampai risalah. Yang risalah Al-Quran ya. Tentulah mereka itu adalah orang-orang yang datang daripada kaum itu sendiri. Iya dong. Yang mengerti tentang bahasa kaumnya. Hingga dengan bahasa kaumnya tersebut dia bisa menyampaikan Al-Quran itu dengan jelas. Hingga dia menjadi petunjuk bagi jalan yang lurus, petunjuk bagi umat. Cuman masalahnya hari ini banyak ulama yang menggunakan bahasa kaum. Dengan bahasa kaum itu pula dia menyampaikan Al-Quran. Dengan bahasa kaum itu pula dia mengajarkan ini dan itu, syariat ini dan yang lain-lain. Namun tak satu pun dari mereka yang kudengar berani mempertanggungjawabkan Ya. umat. Ada. Nggak mungkin berani. Yang dia berkata, benar kamu mencintai Allah, Ikuti ikuti aku. aku. Kalau benar bisa seperti itu, maka mutlaklah dia si ulama warasatul Iya. anbiya, dialah penerus daripada nabi dan dialah yang bisa dinyatakan sebagai pemimpin daripada umat. Yang jadi masalahnya begitu ini orangnya keluar yang berani Palsu menyatakan itu. dibilang ketua. Dibilang palsu. Bahkan ini nanti ini diadilin pasti nih. Ya, Kena undang-undang padahal aku penistaan pada agama. tentang ayat tadi Al Imran ayat tadi berikut tadi yang dibacakan tadi, benar kamu cinta Allah maka ikutilah aku. Aku itu menyampaikan sama istriku seperti itu. Ya mutlak lah istrimu dong. Nah, Masa aku kepada- nyampein? kepada orang-orang yang percaya silakan ikut. Makanya aneh sekarang. Apa yang diikuti aku tuh apa yang diikuti gitu. Apa yang menjadi suatu kebaikan atas kamu ikuti. Sesungguhnya di dalam itu ada kebaikan maka kamu ikuti. Kalau yang kusampaikan adalah wahyu ilahi yaitu Al-Quran, tentulah Al-Quran itu tidak pernah salah. Nggak mungkin batal. Tidak mungkin batal. Terus kok suruhnya bunuh orang kafir kayak mana? Itu terjadi ngebom-ngebom. Mereka membantahku mungkin dengan itu. Karena ada yang membantahku dengan itu. Sempat kau nyampein ngebunuh orang kafir. Yang gue tanya kan gue jelaskan. Mana yang kafir? Satu. Lalu kok ngebom sana, ngebom sini? Ya. Emang itu orang kafir? Ya pertanyaan satu, itu kafir apa beda agama? Kalau gue bilang itu beda agama sama kau, bukan orang kafir. Kalau kamu telah menyampaikan kepadanya hingga kamu mau bertanggungjawabkan dia, hingga kamu mengajak dia untuk mengikuti kamu, lalu sebagaimana kamu jalan yang lurus, pantas mereka berpaling, mutlak mereka orang Iya. kafir. Pertanyaannya gini. Itu Aku itu orang tidak perlu dibunuh. Enggak, Kenapa itu- kalau dia tidak memerangi kamu? itu kaum-kaum yang dikatakan kafir pernah disampaikan. Ya makanya Mana itu tadi gue pernah, bilang. Tadi kan nggak gue bilang ada. tadi kan. Kalau Orang- memang sudah disampaikan, Karena silakan. orang kita aja yang mengaku Islam masuk ke gereja aja haram, mau gimana mau menyampaikan Al-Quran Iya. ke dalam gereja? Sampai ada bahasannya itu kemarin aku lihat di YouTube, dia bilang apa Islam cuma ngurusin halal haram doang. Aku bilang kalau memang Muhammad itu turun cuma ngurusi halal haram doang, enak kali kerjanya gitu maksudnya. Ya, tentu Ini lah. haram Nggak- ketua, nggak ini harus halal. sampai naik langit. Kasih label. Tentu lah. Nggak harus sampai naik langit. Tentu. Ngapain gitu? Ya, kan? Tentulah Muhammad baginda ya Rasulullah itu terdahulu itu tidaklah melakukan cuma untuk ngurusi halal haram. Tentu ada seperti itu. Cuman sekarang yang terjadi pada umat ini keblinger, Iya, lebih condong kepada hal-hal seperti itu. ngurusin halal haram. Duitnya banyak. Enggak, nggak usah dibahas itunya. Iyalah. Itu nggak usah dibahas itunya. Nggak paham kalau itu. Tapi memang ya sempat pernah kejadian waktu itu korupsi terbesar tuh di Kementerian Agama. pernah kejadian yang bagi ingat tahunnya ya silakan ya. Bro, aku tertarik sama cerita kau tentang Haji Babi, bro. Coba ya kau ceritain dulu. Apa? Haji Babi, kau udah pernah dengar ceritanya Haji Babi? Ada, dia punya gini. cerita Haji Babi. Haji. Oh. Aku nggak tahu ya sekarang orang yang masih di situ. Aku juga agak-agak lupa tempatnya. Dulu pernah tuh ketika satu daerah namanya itu kita sebut ya nama daerahnya itu daerah Kabupaten Karo. Kebetulan aku itu sempat bekerja di daerah tersebut. Aku nyari rumah kepala desa. Aku nanya sama orang sekitar, Pak, rumah kepala desa ini di mana ya? Lalu mereka bilang, kamu lewat sini terus aja, nanti belok kanan. Di situ ada rumah Haji Babi. Dekat rumah Haji Babi itu lah, rumah kepala desa.
Aku berpikir di situ, Haji Haji babi. gimana cerita yang bisa jadi haji babi? Babinya dibayar. Tunggu, kan gitu. Akhirnya sampai sana aku ngerti. Aku tanya sama kepala desanya. Betul desa itu sudah tidak, ada tangga atau kena bencana waktu itu ya, Gunung Sinabung ya. Kenapa bisa nama tetangga ini digelar ibu? Oh, orang-orang sekampung sini sebahagian bilang itu kan karena dia masuk Islam tapi dia jualan babi. Oh. Dia naik haji dari hasil jual babi. Nah, jadi bilang haji babi. Astagfirullahaladzim. Itu gimana hukumnya itu? Hah? Ya tapi aku nggak salahkan dia karena gini loh. Ya nggak apa-apa. Dia masuk Yang haram tuh makan babi, bukan jual babi. nggak ngerti aku sih itu. Cuman ya gimana ya? Mungkin ya kita bilang jual babi juga salah karena Itulah itu sulit. memperjualbelikan yang haram. Kita bilang Itu menunjukkan sulitnya ya. memperjualbelikan yang haram. Cuman masalahnya berarti kan tidak sampai keterangan kepada dia dengan benar hingga dia Itulah sulitnya ilmu. menjadi Islam yang sebenarnya. Sulit. Itu mau gimana? Definisinya apa itu? Dia mau dibilang salah, dia nih haji. Katanya Kalau itu ceritanya gini, udah pakai sebenarnya- emas gini, pakai emas laki-laki haram. Kau tengok emas tuh laki-laki semua, apa nggak dia memperjualbelikan barang haram? Hah? harusnya perempuan. Harusnya perempuan dong. Nah jadi masalah haji babi tadi tuh anggap aja itu cerita dongengan belaka. Jadi kita ambil aja esensinya lah. Kau kalau masih memperjualbelikan yang haram ataupun hasil kau tuh masih hasil korupsi atau hasil yang buruk, lalu kau naik haji dengan itu, ya kau tetap aja Haji babi. haji babi namanya. Karena kau merasa mampu, uang kau dari mana? Tanpa mungkin kau bisa bedakan ini uang korupsi, ini uang halal. Aku nih haji pakai halal kok, pakai kemana otak? Enggak, itu nggak sih tutup ya. Banyak enggak, bahkan yang sudah naik haji ternyata dia melakukan membuat yang namanya travel umroh apa segala macam. Dia naik haji berkali-kali, dia umroh berkali-kali, rupanya dia nipuin orang. Ada nggak? Banyak. Ada beritanya kan? Ya mungkin itulah. Ya. Bagaimana esensi dia menjadi seorang haji seketika itu? Ya, Apa nggak aku bilang dia haji babi ya, Mai? Babi. Mungkin Babi itu, kali, Bos. mungkin itulah yang Karena disangka. dia naik haji dengan menggunakan yang haram. Iya mungkin itulah yang disangka jalan orang-orang yang berkaitan. Mungkin ya. Dan anehnya gue sekarang ada yang aneh di Indonesia ini. Kau pulang haji, langsung kau dibilang Pak Haji, Iya. langsung ada gelar. Ada gelar. Nggak pernah dibilang Haji Muhammad. Hah? Muhammad nggak pernah dibilang Pak Haji Muhammad. Kenapa sih harus gitu gitu? Enggak bro, itu ceritanya gini. Apakah memperlihatkan tentang suatu kayak mana tadi namanya? Identitas diri. Bukan. Kalau tingkatan daripada identitas dirinya lebih baik dibanding yang lain. padahal itu dulu, itu sebenarnya bahasa sarkas sebenarnya loh. Kalau yang aku dengar, itu ceritanya gini. Dulu masih nggak tahu lupa ya, apa di zaman Belanda, apa di zaman PKI, selain kayak itu digelar supaya gampang. Nanda-nandain orang yang kayak oh ini haji. Jadi di label gitu maksudnya dulu. Jadi kira-kira jadi kayak sesuatu label yang sebenarnya label sarkas sebenarnya gitu. Supaya gampang bunuh Iya, juga. supaya gampang bunuhnya gitu loh. Tapi karena dia berakar membudaya gitu. Jadi kayak sekarang orang jadi bangga gitu loh. Tapi ada pernah kejadian dengan- konyol dulu. Aku tak mau sebut siapa orang. Ini bapak ini baik benar, enak banget gaul. Bahkan bercanda enak, yang mama yang muda-muda bercandaan enak. Suatu ketika dia naik haji, lalu dia pulang dari haji dengan keramaian, biasa ada acara ini. Baliklah ke kehidupan normal. Lalu kami ngumpul lagi bareng sama dia. Lalu kami bercandaan. Entah dalam bercandaan itu ada yang salah atau enggak, tapi proses itu seperti biasanya bercandaan itu terjadi sebelum dia haji. Tiba-tiba dia marah. Wah ajar Len nih, aku nih dah haji ya. Yang kayak gitu Len. Aku jadi bingung gitu. Apa yang salah dengan dia haji? Gitu. Haji nggak boleh bercanda. Apa haji nggak boleh bercanda? Sekarang Atau candaannya terlalu keras Ini- ketika dia haji ada batasan dalam candaan tersebut? Gitu. ini kita kembali ke Al-Fatihah, ke fokus Al-Fatihah gitu tadi. Itu di ayat kedua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Bagi Allah. bagi Allah. Terus segala puji udah bagi Allah. Jadi bagi kita nih. Nggak ada harusnya bu. Hinaan. Jadi kenapa dimaki di kita? Makanya aku bilang Sekarang banyak orang baper. di dunia nih Berarti dia
Dia lebih tinggi daripada Allah. Iya, udah itu Di tadi. dunia Dia ini, nggak boleh, aku nggak boleh. Pol, di dunia ini nggak ada yang selesai. Alhamdulillahnya Nggak gara-gara ada. itu. Kenapa? Dia bilang alhamdulillah ya. Kalau siap makan dia makan kenyang. Alhamdulillah dapat rezeki dia. Alhamdulillah. Dihina orang dia marah. Makanya aku heran. lupa, alhamdulillah tuh segala puji bagi Allah. Nah. Kalau segala puji bagi Allah, lantas untuk kamu apa? Hinaan harusnya. Kalau kamu dihina, seharusnya kamu ucapkan apa? Nggak bisa. Sekarang kalau kau dihina kena undang-undang banyak. Ada ITE, ada undang-undang penistaan agama. Nah aneh loh, kalau udah alhamdulillah segala puji bagi Allah, tempat kau tuh hina gitu. Rasulullah dulu pun waktu menyampaikan Al-Quran dia dihina Hina. di mana-mana. Kan keren tuh penistaan agama. Ada agama yang bisa dinistakan. Wah, Agama dinistain. Gimana? Nggak Jadi ngerti. di mana letak sucinya? Nggak ngerti. Subahannya itu di mana? Tunggu. Bisa dinistakan. Bukankah agama itu maha suci? Maha suci. Maha suci dan dijaga dengan sebaik-baiknya oleh Bagaimana Allah. kamu Bisa menistakan. hal yang maha suci? Berarti ini kotorannya maha dahsyat. Iya, bukan gitu. Kalau aku bilang, ini trapnya gini, jebakannya gini. Seketika undang-undang ini dibuat, sebenarnya menurutku ini jebakan. Jebakan bagi si empunya agama yang bisa dinistakan ini. Kenapa dijebakan? Karena ini kan gini, seketika ada orang yang bisa menistakan agama dalam tanda kutip, dia bisa menurut mereka, berarti harusnya sah udah agama ini bisa dinistakan. Sebenarnya ini jebakan yang harusnya kau nggak boleh itu. Iya. Tapi mereka senang. Berarti ya Berarti membenarkan agama yang kau anut ini bisa dinistakan. Iya. Secara nggak langsung Secara langsung kok, tanpa sadar. tanpa sadar Tanpa mereka. sadar. Karena jebakan menurutku gitu loh. Ini trapnya di situ. Seketika aku bilang agamamu itu bisa dinistakan dan kau mengiyakan, sah kan? Iya. Rendah itu. Rendah jadi agamanya. Padahal aku bilang tidak ada yang Tapi satu. katanya agama dari Tuhan. Itu makanya nggak ada yang bisa tergagah harusnya dengan bahasa Bingung, apa. Aku ini bingung nih kalau memang betul lah itu agama benar dari Tuhan. Nah ini cerita ya, ini lagi mana ini masalah agama. Kalau benar itu agama memang betul turun dari Tuhan, tentunya nggak bakal berbeda-beda. Nggak mau. Mustahil berbeda-beda. Masa Tuhan, aku agama ini satu, aku buat lagi, Tuhan tidak bahagia. Nah, gini, banyak yang menyatakan Islam itu ada setelah datangnya Muhammad. Sedangkan balik ke surah Ibrahim, dan sesungguhnya Ibrahim telah menamakan kamu Muslim dari Harusnya sekian dari Ibrahim. Nggak ada harusnya kan agama lain kan. Berarti kan setelah dari Ibrahim itu nama Muslim dan Nggak ada. aku Terjebak Islam. oleh eksistensi. Selesai. Sabar bro, jangan potong-potong. Ngomong dulu. Aku belum selesai. Jangan bikin marah. Kalau udah marah kita jadi penistaan. Kamu aku nistakan. Teringat-ingat kau buka aku terus. Diapain rupanya kamu teringat-ingat dengan trauma. Jadi gini loh. Bagaimana? Kan aku bilang tadi kan, aku Islam identitas gitu. Iya. Tapi aku Muslim jati diri. Ya. Kenapa? Karena dari dulu sudah dinyatakan kamu Muslim dari zaman Ibrahim. Ya, Muslim ya. Bagaimana cara kamu Muslim? Kamu harus kafah. Islam keseluruhan. Islam keseluruhan itu kan dikebalas jadinya. Nah, kalau kafah. Nah ini banyak di cerita Islam keseluruhan nih, ini Kenapa banyak kita- mispersepsi, banyak banget Kenapa kita mispersepsi. cerita tentang Islam keseluruhan yang kafah tadi? Kafah, kenapa kita cerita tentang kafah? Karena ini balik lagi kita pada yang tadi. Orang jalan yang lurus. Orang-orang yang dirahmat atasnya. Nah, tentulah orang yang di jalan yang lurus tuh dialah yang kafah tadi. Dialah yang membawa pada kekafahan. Dia satu kan gitu. Itu persepsi satu. Nah, jadi gini, yang ku bilang kenapa banyak mispersepsi terjadi di luar tuh seperti ini. Islamlah kamu secara keseluruhan. Ini dia menyuruh mereka seluruhnya ini masuk Islam. Jadi seolah-olah memaksa kalau kau nggak mau masuk Islam dibom debar. Padahal Islam secara keseluruhan nih, tahu nggak? Kalau bahasanya kan gini, orang bilang nanti kalau kau udah mati, mulut kau bisa ngomong, mata bisa ngomong, Ya. hidung, kuping segala macam. Kalau menurutku harusnya yang kafah itu seluruhnya ini supaya apa? Kok nggak dihianati tangan nanti, nggak dihianati mata, bener nggak? Nggak dihianati kaki. Jadi Islam kan secara keseluruhan. Karena apa? Quran itu kan ke dalam kan, bukan keluar gitu misalnya. Oke, kalau kena aku bahas itu harus Islam keseluruhan, mata, kaki. Iya, sampai itu dong. agar kau tidak dihianati oleh diriku Nah kan iya, kan nggak supaya nggak dihianati diri Maka- sendiri. Aku bacakanlah ini ayatnya. Ya, di surah Al-Baqarah tentang al-kafah tadi. Aku baca langsung Indonesianya aja. Bismillahirrahmanirrahim, tapi tetap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil nih orang-orang beriman nih, Iya. yang percaya, Percaya. yang percaya udah nggak apa-apa.
Yang percaya aja ya, nggak percaya nggak apa-apa. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Ya. Sungguh ia musuh yang nyata. Nah. Setan itu nyata ya. setan nyata kan? Nah, aku bahas tentang ini sedikit karena Iya. ini berkaitan dengan yang namanya tadi ulil amri. Berkaitan dengan nama tadi petunjuk jalan yang lurus. Iya. Berkaitan tentang tadi orang yang yang diberi Beri nikmat atasnya. Diberi nikmat atasnya. Tentulah orang yang diberi nikmat atasnya akan mengatakan ayat ini sebagai seruan. Selain daripada mengatakan ikutilah aku, dia juga Iya. bakal menyatakan ini agar menjadi kafah. Iya. Tentulah dia yang mengkafahkan tentang Islam Iya. tadi. Klopnya Hingga- itu khataman kan bahasanya. hingga dia diikuti dan orang yang mengikuti itu kafah. Iya. Apa kafahnya di sini? Masuk kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Tadi seperti kamu bilang tadi bahwasanya Islam keseluruhan itu tidak dihianati oleh diri Iya. kamu sendiri. Semuanya mutlak dalam keadaan muslim. Iya. Oke. Dan janganlah kamu ikut langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Aku bahas sedikit tentang janganlah kamu ikut langkah-langkah setan. Oke, kalau mereka bilang langkah-langkah setan itu apa? Nah. Mereka berpersepsi secara Iya. umum langkah-langkah setan Ini itu seru nih kalau bahas setan seru. mencuri, berbuat buruk, berzina, apa? Itu bukan langkah setan, itu kerjaan setan. Itu kerjaan setan, Bukan jalannya. bukan langkah. Langkah setan itu arti kata step by step dia hingga dia jadi setan. Iya. Apa itu step by stepnya? Nah, berarti kan Ingat harus ini kan, timeline kan, baik Ya. lurus kan? Balik kita ke zamannya Azazil. Iya, kenapa dia seperti itu kan Waktu gitu berarti ini. diciptakan Adam Iya. sebagai khalifah di muka bumi, Azazil tidak mau tunduk dan patuh kepada Adam. Adam. Ya, Adam tadi adalah seorang manusia, seorang anak manusia dia. Ya, yang diciptakan Allah. Si setan tak mau tunduk. karena dia merasa dia lebih Nah, super power. hingga seketika dia tak mau tunduk, maka jadilah dia iblis dan setan. Iya. Mutlak jadi setan. Nah, jadi seketika aku datang, misal aku datang nih, aku bilang nih, jika kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Nah, bilang gitu kan. Mereka tak mau ikut. Tak mau orang tua ikut aku karena tengok orang tuaku siapa. Sebagaimana setan melihatku ini siapa. Sebagaimana setan melihat Adam. Iya. Dia tercipta dari tanah ya. Kau siapa? Kau Ki? siapa kan? Ini analogi aja ya. Gua analogikan diriku. Dan seketika aku baca kepada mereka, "Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah." Mereka tengok, kau pula yang ngajak-ngajak kami. Kau ini siapa? Kau lulusan apa? Kau kiai? Kau ustadz? Kau ulama? Kau wali? Kau nabi? Kau rasul? Mereka tanyakan itu kepadaku. Sebenarnya tanpa sadar mereka telah menjalankan sebagaimana Nah, langkah-langkah itu setan. kan gitu loh, langkah-langkah yang itu kan gitu maksudnya. Seketika Al-Quran dikubacakan pada mereka, yang mana ini adalah petunjuk pada jalan yang lurus, dan yang membacakan itu adalah orang yang jalan yang lurus, yang dimana dia mengajak kamu kepada Islam yang kafah, lalu dia membantah si orang tadi, maka mutlaklah dia mengikuti langkah-langkah setan, yang mana langkah setan itu adalah nyata, dan dia mutlak kafir. Nah, itu dia kan harusnya. Ada stepnya loh, ada step by stepnya. Karena gini, Itu step by stepnya. Baru jelas kafah kafirnya. Iya. Gitu. karena gini, aku pernah berdebat dengan orang yang mengatakan bahwa iblis diciptakan dan malaikat diciptakan bersamaan. Padahal kalau dari ayatnya Tuhan tak pernah menciptakan iblis. Hanya ada malaikat. Kan bahasanya gitu. Allah berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam. Nggak pernah ada. Nggak mungkin salah. Malaikat dan iblis. Nggak ada. Kalau nggak harusnya ayatnya gitu pasti. Ayatnya, sesungguhnya Allah berfirman pada para malaikat, Iya. sesungguhnya aku nak menciptakan khalifah di muka Iya. bumi. Lalu tunduklah para malaikat, terkecuali Kecuali iblis kan? iblis Yang nggak mau tunduk kan, yang kecuali yang gitu. enggan dan menyombongkan Menyombongkan diri. Dalam hal keadaan itulah orang-orang kafir. Itu ayat Al-Quran. Ya itu dia gitu Itu loh. ayatnya. Nggak pernah, aku bilang nggak pernah Tuhan menciptakan iblis. Nggak pernah. Iblis menciptakan diri dia sendiri. Mereka Gitu. enggan dan menyombongkan diri. Begitu juga ku analogikan. Misalnya akulah orang yang datang itu. Aku menyampaikan tentang Al-Quran ini. Aku menyampaikan tentang ikut aku. Aku menyampaikan tentang keislaman yang kafah. Lalu mereka mempertanyakan diriku siapa. Sebagaimana mereka mempertanyakan Muhammad bin Abdullah terdahulu. Yang mereka bilang dia adalah anak seorang pengembala kambing. Yang mereka tanyakan dari mana kelahirannya. Yang mereka tanyakan siapa ibu dan bapaknya. Yang mereka lihat tentang keadaan ekonominya. Mereka enggan dan Backgroundnya menyombongkan diri. semua lah. Mereka enggan dan menyombongkan diri. Mereka tertipu oleh jasad sebagaimana iblis sudah tertipu oleh jasad si Iya. Adam seketika Adam diciptakan dari Tertipu tanah casing, dan iya. dia diciptakan oleh api. Karena tipu casing kan jadinya. Mereka enggan dan menyombongkan Eksistensi diri. lah. Eksistensi kan dari dulu. Esensinya hilang. Hilang semua. gitu loh. Ya, Lantas dari- seketika aku datang dengan keadaan sosokku yang seperti ini, rambutku seperti ini, ku buka nih, rambutku gondrong nggak jelas. Nah, aku bukan berpenampilan sebagaimana ulama yang bersorban. Namun aku menyampaikan perkataan yang benar, yaitu Al-Quran.
Lalu mereka bertanya, ih bajuku aja begini, kau Nah itu siapa? dia, terjebak di eksistensi. Sedangkan mereka meminta-minta dalam sholat mereka satu hari 17 kali akan kedatangan tentang orang yang di jalan yang lurus, yang membacakan ayat-ayat Allah kepadanya dan mengajak dia kepada jalan yang lurus. Mereka mengingkarinya sehari itu juga. Ya kalau nggak Maka diingkari, bagaimana sholatnya? Kecelakaanlah bagi orang-orang Nah yang itu sholat. dia. Jadi aku pernah bilang gini kan. Kenapa? Kalaulah dengan sebenarnya kita bilang, dengan sebenarnya ini Muhammad bin Abdullah datang bawa kambingnya 7 ekor, terus dibacakannya 1-2 ayat, kita mau ikut? Kamu mau ikut? Kamu mau ikut? Mungkin kalau hari itu aku hidup pada masa itu. Sekarang kita keadaan bilang kebodohanku. Ataupun sekarang lah kejadian itu. Mungkin aku lah orang pertama akan mengingkarinya. Iya. Kalau aku melihat siapa dia. ya itu dia Tapi gitu kalau loh. aku melihat bahwasanya apa yang dibawakannya adalah wahyu daripada ilahi, dan aku tidak melihat yang datang ini siapa, setiap tentulah yang masalahnya setiap yang datang pasti diingkari. Pasti. aku tidak akan jadi kafir. Kalau nggak diingkari, ini Itu kejadiannya masih ngurung Muhammad. Bagaimana seketika Nabiullah Ayub Cacat, penyakitan. udisan. lalu datang menyampaikan kalamullah kepada umat dalam keadaan dirinya yang kudisan, bebelatung badannya. Kalau Bagaimana nggak umat gini, itu aku bilang ini. Kalau memang sosok eksistensi yang paling diutamakan, mungkin cuma satu nabi. Yusuf. Bukan. Itu Sulaiman. Dia sendiri yang raja, kaya banyak, tinggal bagi-bagi gini aja. Ya nggak mau keluar dari negara gue. Yang lain nggak ada, bro. Dan gua juga Sulaiman tidak seperti itu sebenarnya. Nah itu dia makanya. Kalau perkara eksistensi gitu maksudnya. Tapi buktinya ya Sulaiman juga yang disuruhnya jin, manusia nggak mau ikut Akhirnya kita juga. sepakat ya. Akhirnya kita sepakat kenapa orang-orang yang di jalan yang lurus diberi rahmat atasnya itu agaklah takut untuk menyampaikan tentang itu. Iya. Dan menyatakan dirinya sebagai jalan Iya. yang lurus dikarenakan apa? Mereka takut. Bahkan Imam Mahdi pun mungkin takut Takut, menyampaikan dirinya sebagai Imam Mahdi dikarenakan dia takut umat akan melihat dia siapa. Iya. Karena takut apa ya, kayak eksistensinya nanti yang wujudnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu maksudnya lo. Ekspektasi manusia mungkin Imam Mahdi itu yang kayak mana, yang ganteng, nggak tahu lah turun dari langit mungkin Makanya atau dari sebenarnya mana. kan ngajak aku membahas ini. Kalian ajak aku duduk di sini bahas ini secara publis. Ini sangat mengerikan sebenarnya bagiku. Mengerikan bagiku, tapi mau nggak mau harus diutarakan. Dan ini sebenarnya sangat membuat aku marah. Kenapa? Hari ini aku melihat banyak kekonyolan dalam beragama yang mereka mengaku bertuhan, tapi sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka ikuti. Nah itu dia, makanya aku bilang tadi gitu loh. Fanatisme idiot. Fanatismenya sudah menjadi fanatisme yang idiot gitu loh. Aku tak bilang ulama-ulama itu salah. Cuma aku minta mereka berlaku sebagaimana ulama warasatul anbiya yang mereka sanggup mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka sampaikan. Jangan Tapi sembarang yang aku ngomong sakitkan gitu. hari ini, kenapa masjid harus diramaikan dengan para wanita yang dimana itu bukan mahramnya dan dia mengajarkan para perempuan itu. Yang dimana perempuan itu mempunyai seorang imam, yaitu seorang laki-laki. Berjinah tuh ya. Hah? Sedangkan pada zaman Rasulullah mungkin banyak ulama mengetahui tentang riwayat ini. Yang dimana datang seorang wanita kepada Rasulullah pada hari itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak belajar kepadamu. Lalu Rasulullah berkata dan bertanya kepadanya, adakah pemimpinmu? Adakah suamimu? Ada pemimpinmu? Ada. Suruh dia yang datang kepadaku. Lantas kenapa hari ini dengan sedihnya aku melihat bahwa saya banyak wanita yang diajarkan oleh ulama yang dimana ulama itu bukan imam daripada dia, bukan suami. Oh, karena imamnya, suaminya nggak ngerti agama. Kenapa dia nikah sama orang yang nggak ngerti agama? Enggak, kenapa nggak diajarin suaminya? Suaminya suruh. Oke, kedua minyak ngerti agama. Suaminya yang datang, ramaikanlah majelis itu. Udah gini. Jadi kalau aku bilang gini, kenapa? Karena ada satu hikayat atau suatu cerita lah mungkin bahasanya yang mengatakan bahwa istrinya Fir'aun itu masuk surga. Tapi mereka nggak tahu kenapa masuk surganya, bukan karena dia ke masjid. Tapi karena dia benar-benar nurut banget sama Fir'aun, suruh tangannya masuk minyak panas juga masuk gitu maksudnya lo. Kalau sekarang kan wanita yang dikatakan yang soleha, rajin ke masjid. Tapi mereka berdalih, Dia ke masjid dibonceng sama cowok. Ya, Yang bukan mahramnya, mungkin ustaz tadi yang bonceng itu. mereka berdalih. Ini kan demi kebaikan. Aku mau bicara ini demi kebaikan. Tapi kalau setelah aku bicarakan ini, lalu kalian paksa ini untuk diposting ya. Lalu mereka mempersalahkan aku. Sedangkan masih banyak kesalahan yang lebih fatal daripada ini. Kalau ini pun dibilang ada kesalahan di dalamnya, kesalahan apa? Apa kesalahannya? Bukankah dengan ini kami mencoba untuk mensucikan Allah yang Maha Suci itu?
Walaupun sebenarnya kami tak sanggup mensucikan Allah, melainkan Allah itu sendiri yang mensucikannya. Kami cuma untuk mengangkat daripada angkat itu. Walaupun tanpa kami pun sebenarnya Allah tetap Allah. Kesal kalau cerita ini sebenarnya kesal. Ketika cerita Al-Maidah, cerita apa Al-Fatihah ya, cerita Al-Fatihah aku kesal. Kesalnya apa? 17 kali mereka baca, tapi 17 kali pula mereka, bahkan 17.000 kali pula mereka tidak pernah mencobai apa makna daripada Al-Fatihah itu yang mereka baca. Jadi gini, bukan tidak memaknai Al-Fatihah kalau aku bilang, tapi karena memang karena gini, aku nggak pernah bisa menyalahkan satu orang atau satu golongan yang apa ya kayak gitulah yang salah memaknai kalau bahasa gitu. Kenapa? Memang dari atasnya salah gitu loh, karena nggak ada yang benar-benar bisa menyampaikan bahwa ya kau kalau mau ngikutin ini, kalau mau mempelajari Nggak ada ini, yang betul-betul bisa menyampaikan. Bayangkanlah pada hari ini, mungkin tidak bandingkan lagi. Kau datang, kau cerita tentang ini, kau tatoan. ya, apa salah dengan eksistensi? Gitu. Apa mereka bilang kepada kamu? Sebagaimana iblis, mereka pandang juga bagaimana bentuk dan rupamu. Tapi kalau aku bilang mereka iblis, mereka tak terima. Loh. Seperti sebagaimana inilah hari ini aku bilang. Mereka bilang, bulan puasa, setan-setan dikurung. Selalu cerita itu ada, dari kecil kita udah ada tuh ya. Bulan puasa semua setan dikurung. Aku tanya, dikurung di mana dia? Dikurung di rumah sekarang karena COVID. Aku nggak analogikan gini aja. Yang biasa bergitar di depan rumah, aku cerita nggak usah pada zaman COVID inilah ya, zaman sebelumnya ya. Yang biasa bergitar di depan gang, dia minum minuman keras depan gang. Kau jumpa dia di masjid jamaah. Tapi setelah Ramadan usai, kau jumpa lagi di depan gang. Ini yang mana yang setan, yang mana yang manusia? Dan kayak kepanjangan juga gitu. Nah, jadi kita setuju jalan yang lurus itu adalah jalan orang. Ya, ada orang yang harus Wajib. Tapi orangnya mungkin hari ini takut. nih. Wajib. Kenapa? Bakal ditanyakan esensi daripada diri. Eksistensi. Sebenarnya nggak takut Bakal sih. ditanyakan eksistensi itu. Sebenarnya nggak takut. Oh, nggak takut ya? Panjangnya lagi. Jangan panjang lagi. Anggap ya takut. Udah. Anggap ya takut. Kayak mana enggak? Imam Mahdi sekarang muncul dibilang palsu. Dajjal Dajjal sekarang muncul palsu. Sekarang orang ributi COVID palsu atau orang. Ada juga yang bilang asli. Semua lah macam-macam tingkah laku orang di muka bumi ini hari ini. Aku bingung. Berarti gini, keberadaan kita di sini bukan juga kita tidak menghakimi, tidak mencoba ngajarin. Kalau memang ada yang di luar sini yang merasa punya argumen tentang ini, ya kita persilahkan. Tapi Kita kasih bangku kosong di sini. Tapi kalau mereka datang cuma untuk mempersalahkan aku bilang nggak usah. nggak usah. Ataupun aku bilang gini aja lah, ya. Mereka datang untuk mempersalahkan aku karena mereka merasa punya ilmu. Mereka anggap aku ini bukan ulama, aku ini bukan seorang wali, aku ini bukan siapa-siapa yang ngerti agama. Lantas aku bicara kena ini, lalu mereka marah-marah sama aku dikarenakan mereka merasa berilmu. Ya pasti mereka seperti itu kan kebanyakan. Ya kan? silakan berargumen di sini. Bukan, langsung gue bilang berarti dia iblis. Kenapa? Iblis pun ilmunya banyak. Jengkal bumi mana yang tak disujutinya? Dia ahli sujud. Dia ahli ibadah. Jangan cita ilmu kalau masih belum mau tunduk kepada makhluk yang diciptakan Allah yang menyampaikan Al-Quran. Jadi gini kalau aku bilang. Aku ya, jujur ya, siapapun yang menyampaikan Al-Quran kepadanya, tentulah aku sujud tersungkur kepadanya. Oh itu iya, secara esensi gitu. Tentu loh. sujud aku tersungkur kepadanya. Tapi sesekali-sekali akan kupertanyakan kepadanya. Tadi gini. Ini hadis. Kenapa ini kalau kita nanti publish pasti ada pro dan kontra kan gitu. Nah jadi gini, kita memang mau mengembalikan esensi ya. Jadi tujuan itu kan mengembalikan esensi dari si agama, bahkan mungkin mengembalikan dari esensi Al-Quran itu sendiri gitu loh. Ya agar KTP itu yang bahasanya Islamnya itu tidak cuma jadi Islam KTP. Ya iya itu dia Islam gitu. kena keturunan. Nah jadi banyak yang sekarang mengatakan bahwanya dirinya ya ulama atau habaib sekalipun atau apa segala macam lah gelarnya. Aku memuliakan mereka dan aku percaya kepada mereka. Ya makanya balik lagi aku berharap kembalilah kepada hakikat Islam yang sebenarnya. Ya itu dia gitu loh. Ya, makanya yang gue bilang tadi, Jangan memecah belah umat. kalau memang siapapun yang punya argumen, silakan Duduk kita nih. kasih bangku kosong, tapi satu ya syaratnya Harus publish ya. dipublish. Jangan kalau cuma ngobrol-ngobrol udah banyak orang
Capek. Dan jangan coba Enggak, untuk enggak. menuntut ya. Jangan coba untuk menuntut ya. Untuk apanya? Nuntut aku lah atau nuntut kita. Karena balik lagi gue bilang, sebagaimana iblis dia nuntut, aku tak mau sujud deh. Orang dia dari tanah, aku dari Jadi api. gini, kalau aku bilang gini, Begitulah iblis menuntut. apa Dia ya? merasa dirinya terlebih baik, maka tuntutnya aku. Argumen orang itu atau persepsi orang itu memang berbeda nih. Nah, jadi gini, seketika ada sesuatu yang memang contoh lah kita bilang ya, banyak yang kejadian-kejadian kayak orang yang mengaku Mahdi, orang yang mengaku Rasul atau orang yang membawa agama baru, mereka kan nggak bisa adu argumen gitu loh. Jadi kalah kan gitu loh maksudnya. Jadi kayak istilah Sebenarnya gini, bukan mereka nggak bisa adu argumen. Belum apa-apa udah digeruduk kok. Tapi tidak ada, ya seperti tadi. Yang datang tidak mau argumennya beradu argumen di publik. nggak mau kelihatan. Baru kelihatan itu siapa yang salah. Nah itu dia, kan Tapi itu kalau harusnya di gitu belakang, loh. di belakang layar, ya kita tinggal lihat. Dia dulu. Ini udah ceng ceritanya. Selesai. Pengadilannya juga tertutup ya. Pengadilan. Vonis-vonis tertutup Iya, gitu ya. tapi silakan. Ya. Siapapun. Tapi jujur aja gue bilang orang yang aku Imam Mahdi, lalu datang digeruduk, lalu tiba-tiba dia minta maaf, ya berarti memang dia Imam Mahdi palsu. Ya itu dia, kan gitu tadi gue bilang gitu loh. Tapi Karena dia nggak bisa adu argumen. Di sini gitu tidak loh. ada yang mengaku Imam Mahdi. Cuman gue bilang kemungkinan Mahdi itu takut untuk muncul. Ya, itu Kenapa? dia. Karena dia bakal dipertanyakan dari mana dia. Nah aku itu tadi sampai Mahdi juga itu udah kehilangan esensi. Kenapa? Seolah-olah Mahdi ini yang butuh mereka gitu loh. Padahal kan harusnya sebaliknya, kita loh sebagai umat akhir zaman ini yang membutuhkan Mahdi. Harusnya bukan dia yang muncul, kau yang nyari harusnya kok. Ya jadi begini ya, jadi ya Imam Mahdi dengan adanya ini aku harap muncul lah. Nah, tapi kalau kotak juga muncul, maaf kali aku gantikan kok. Tapi tentulah Imam Mahdi itu pasti akan datang. Dia tak perlu digantikan oleh aku yang hina. Oke lah, sampai nantilah kita ngobrol lagi ya bro ya. Kali bahas yang lain-lain aja lah, nggak usah kita bahas tentang siapa ya. Ya. Oke lah, assalamualaikum lah. Salam.